Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diamanahkan pada saya kali ini adalah tema-tema yang berkenaan dengan akidah. Tentunya akidah, makna yang paling awal adalah ikatan dari kata aqada. Dalam arti pembahasan tentang akidah adalah pembahasan yang sangat mendasar yang hendaknya setiap muslim muslimah terikat dengannya, dan ikatan tersebut membentuk perilakunya. Karena di dalam banyak hadis keimanan itu juga diikatkan dengan perilaku-perilaku. Orang mukmin yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Dan banyak lagi ayat ataupun hadis yang senada yang mengikatkan antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku kita terhadap sesama manusia. Kenapa? Karena akidah itu mengikat, dan di dalam ikatan itu kita berkata, bertindak, bahkan berfikir. Sehingga tidak boleh ada perbedaan di dalam akidah. Sebab itu perkara yang usul, dan kita sudah sama-sama memahami bahwa akidah yang benar adalah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, difahami oleh para sahabat, kemudian dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang disampaikan oleh para imam ahlus sunnah wal jamaah, maka itulah yang kita pelajari, kita pegangi bersama, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan dari apa yang sudah diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah tersebut. Tentunya pembahasan tentang akidah menurut tema-tema pokoknya sudah banyak dijelaskan di sini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mengingatkan diri saya dan kita semua berkenaan dengan orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang diyakininya. Orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang diakuinya karena kezaliman yang terjadi pada diri mereka. Yang demikian parahnya sampai Al-Quran katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Andai sekalipun Nabi sendiri yang mengajak mereka kepada petunjuk, bukan lagi level-level seperti kita, apalagi saya begitu. Ini bahkan level Nabi sendiri yang mengajak mereka kepada petunjuk. Fala yahtadu idzan abada. Mereka tidak akan mendapatkan hidayah selama-lamanya. Ini kan persoalan yang patut kita perhatikan. Dan ini disebutkan di dalam suratul Kahfi, surah yang dianjurkan kita membacanya. Kalau kata ulama, semenjak malam Jumat hingga hari Jumat itu berakhir sebelum maghrib tadi. Kita dianjurkan untuk membaca suratul Kahfi, dan itu melindungi kita dari fitnah Dajjal. Baik Dajjal dalam bentuk yang secara fisik bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW akan muncul di akhir zaman, maupun Dajjal dalam makna penipuan, penyimpangan yang begitu berat, yang itu sudah terjadi semenjak
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian fitnah berkecamuk dan terus-menerus terjadi upaya-upaya menggerus umat ini dari akidah yang benar. Siapakah mereka yang bahkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyuruh mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan bisa mendapatkan petunjuk? Disebutkan mereka adalah orang-orang yang memiliki dua tindakan, dua kebiasaan, yang kebiasaan itu melekat dalam dirinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat siyadah. Siapakah lagi orang yang lebih zalim? Dalam arti ini adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada ini. Walaupun di dalam ayat-ayat yang lain juga disebutkan hal yang senada. Atau misalnya syirik sebagai lazulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Pada redaksi ayat ini, siapakah lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang tatkala diingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah, mereka berpaling daripada ayat-ayat tersebut dan mereka melupakan apa yang diperbuat oleh kedua tangannya. Ada orang yang bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan petunjuk, mengajak kepada hidayah, mereka tidak akan mendapatkan hidayah selama-lamanya. Adalah mereka yang pertama, mereka abai terhadap kitabullah, abai terhadap Al-Quran. Yang kedua, dia tidak pernah melakukan muhasabah atas apa yang dilakukan oleh dirinya dan bagaimana perbuatannya itu akan berdampak di akhirat kelak atas dirinya. Yang seperti ini sulit untuk mendapatkan hidayah. Mengapa? Karena keimanannya kepada hari akhirat itu tidak menyentuh relung hatinya yang paling dalam dan tidak menjadi kegelisahannya. Dia tahu ada hari akhirat, bahkan dia tahu dirinya akan mati. Dia juga tahu akan ada peristiwa di alam barzah, dia pun tahu akan ada peristiwa di alam akhirat. Tetapi dia tidak merenungkannya dengan menimbang-nimbang dirinya atas apa yang dia lakukan dan bagaimana dampaknya di akhirat kelak. Mereka yang tidak peduli dengan nasib dirinya di akhirat, maka sulit untuk bergeming, sulit untuk menerima hidayah. Apalagi ketika tidak dihaluskan hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Padahal ayat Al-Quran itu mensucikan, membersihkan, menjadi penyembuh, menjadi syifa bagi jiwa kita sendiri. Ini peringatan bagi semua, termasuk ya setiap orang yang membacanya, dan terutama pada saat ini adalah saya sendiri. Karena saya membacakan ini. Bahwa orang yang paling zalim, tidak ada lagi yang lebih zalim daripadanya, adalah orang yang dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka tapi mereka abai, mereka berpaling. Dan yang kedua, dia melupakan apa yang dikerjakan oleh dirinya. Bagaimana akibatnya di akhirat kelak. Karena itu, nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua, agar kita bisa lebih respon kepada hidayah, mudah untuk menerima hidayah, mengagungkan hidayah itu. Pertama adalah kita harus lebih berinteraksi dengan Al-Quran ini. Dan pendalaman terhadap Al-Quran adalah pendalaman yang tidak akan pernah selesai, karena betapa luasnya hikmah daripada Al-Quran ini. Ketika kita membaca di awal, kemudian sampai akhir, kita ulang lagi membaca dari awal, kemudian sampai ke akhir, senantiasa ada hikmah-hikmah baru yang menyegarkan hati kita, yang menambah keimanan kita ketika kita membacanya. Tentunya tidak hanya sekedar membaca sendiri, tapi kita juga harus merujuk kepada
pemahaman ulama agar kita tidak salah di dalam memahami ayat-ayat ini. Saya mengalami proses yang saya sangat syukuri ketika berawal dari nasihat seorang ustadz dulu 40 tahun yang lalu. Ketika pada saat itu ya saya sendiri membaca Al-Quran, orang tua saya juga sangat peduli, didatangkan guru yang mengajarkan Al-Quran ke rumah. Tetapi pada masa itu, ya masa-masa di mana umumnya anak muda di tahun 70-80, saya itu masa kecil saya sampai masa remaja saya. Ya membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran. Tetapi pada saat itu di kampung saya belum seperti di sini. Di sini kan bersyukur ada masjid yang demikian. Alhamdulillah ada program-program daurah Quran, daurah pengkajian terhadap kitab-kitab dan lain-lain. Kemudian anak-anak juga dihadirkan, kemudian mendapatkan pencerahan. Subhanallah. Anak-anak sekarang jauh lebih beruntung. Tapi pada saat kami dahulu itu ya ada pengajian di masjid dari maghrib sampai isya, tetapi yang secara intensif memberikan kajian seperti itu hanya di masjid-masjid tertentu saja yang mengadakan kajian rutin. Atau kalau kita datang ke pesantren, kemudian kita jadi santri kalong, datang pada beberapa kajian kitab kemudian pulang. Yang tidak seperti itu ya larut dengan masa-masa bermain anak-anak pada saat itu. Ketika itu saya dinasihati oleh ustaz ketika saya bertanya, karena saya menyadari saya merasa ketinggalan dalam memahami Islam ini. Perubahan itu adalah ketika saya ikut pesantren kilat. Jadi mungkin ini juga metode ya. Kalau anak-anak remaja kita agak sulit kita arahkan, jangan terlalu banyak dimarahi oleh kita sampai akhirnya antara kita dengan anak pecah hati. Tunjukkan saja rasa kasih sayang yang mendalam pada anak kita sehingga hati tetap dekat walaupun kita banyak tidak setuju dengan kebiasaan dan perbuatannya. Suatu saat ada kesempatan daurah, suatu saat ada kesempatan pesantren kilat, suatu saat ada kesempatan mungkin training yang dilaksanakan oleh para asatiz, para ustadz, hadirkan anak kita ke masjid. Ajak mereka untuk duduk di situ. Karena kadang-kadang kalau hanya mendengarkan ceramah, 2 jam kita mendengarkan ceramah, 1 jam kita mendengarkan ceramah, pulang sudah ada video game, pulang sudah ada internet, mereka bermain dengan teman-temannya, larut lagi. Tapi ketika anak itu duduk 3 hari 3 malam, Al-Quran diperdengarkan, ayat-ayat Allah dibahas, sejarah Nabi dibicarakan, itu perenungannya lebih dalam. Saya merasakan itu. Jadi di akhir dari pengkajian itu kami semua nangis terseduh-seduh menyadari betapa sia-sianya waktu yang sudah kami lalui. Pulang semua cium tangan sama orang tuanya, sesuatu yang agak kaget juga karena banyak di antaranya yang tidak membiasakan cium tangan bahkan kepada orang tua mereka. Kemudian saya nanya kepada ustaz, bagaimana caranya agar saya cepat memahami Islam ini? Saya ketinggalan, saya tidak ikut di pesantren. Ustaz itu dengan lemah lembut mengatakan, baca aja Quran 10 ayat saja sehari. Kalau ada yang tidak tahu, tanyakan sama saya atau ustaz yang lain. Pada saat itu, walaupun ada yang mengajarkan Al-Quran kepada saya, tetapi ya karena kesungguhan saya kurang, secara akidah belum menancap ke dalam hati. Gak terlalu lancar juga pada saat itu saya baca Quran. Saya katakan, saya tidak terlalu lancar membaca Al-Quran. Ya baca saja terjemahnya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan pada saya atau ustadz yang lain boleh. Sejak saat itu saya membiasakan diri baca 10 ayat terjemah Al-Quran sehari. Dan memang selalu ada saja yang ingin saya tahu. Saya tanyakan pada ustadz tersebut. Atau terkadang ketika ada khutbah Jum'ah,
Saya tanyakan juga kepada ustadz yang lain. Setelah selesai khatib berkhutbah, setelah selesai sholat sunat, ayat ini maksudnya apa? Pada saat itu 10 ayat sehari terlalu singkat. Akhirnya membaca terjemah Quran itu bisa 1 hari, alhamdulillah 1 juz. Sehingga 1 bulan tamat membaca terjemah Al-Quran. 1 bulan tamat membaca terjemah Al-Quran. Secara konsisten itu terjadi selama 2 tahun. Dan sampai sekarang membekas, alhamdulillah, soal apa ada di ayat mana, soal apa ada di ayat mana, masih ingat sampai sekarang. Ya, tentu saja ini jauh lebih baik yang sekarang bahkan di usia 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun sudah ada yang hafal 30 juz. Pada masa itu kami tidak demikian. Tetapi membaca 1 juz terjemahnya sehari sehingga 1 bulan itu tamat, itu berbekas luar biasa. Dan itu sangat efektif bagi saya. Kemudian ustaz itu mengatakan, coba baca juga tafsirnya. Tidak banyak pengkajian-pengkajian tafsir pada waktu itu. Kami harus ke Salman ITB atau ke Masjid Istiqomah di Jalan Citarum untuk mendapatkan kajian tafsir atau ikut kuliatul mubaligin. Tapi kalau untuk dalam secara intensif mengkaji, ya harus membaca sendiri kemudian tanya kepada ustaz. Sebab tidak boleh juga, kata ustaz itu, kita baca buku tanpa mengkonsultasikannya kepada seorang alim, seorang ulama yang memang khusus mengkaji kitab itu secara lama. Tetap harus mendialogkannya, menanyakannya, mendiskusikannya dengan seorang ulama dan mengikuti sesi ketika beliau-beliau menyampaikan. Maka mulailah ketika itu juga saya membaca tafsirnya. Dari mulai tafsir penulis Indonesia Profesor Dr. Buya Hamka sampai kepada tafsir Ibnu Katsir yang mulai ada pada waktu itu. Masa-masa itu menjadi masa-masa yang sampai hari ini sangat saya syukuri. Ada saat-saat di mana saya mempelajari, saya menanyakannya kepada ustaz, saya mempelajarinya, saya tanyakan lagi pada ustaz. Itu menjadi masa-masa yang sangat saya syukuri. Walaupun tentu generasi sekarang jauh lebih baik. Atau jauh lebih beruntung orang-orang yang di masa itu langsung masuk pesantren, kemudian langsung mendapatkan pengkajian di pesantren. Saya tidak mengalami itu. Saya dari SD, SMP, kemudian STM, kemudian di CNC ITB untuk mempelajari khusus bagian di teknik permesinan untuk melakukan pembentukan kontur pembubutan lah, kalau bahasa ini pembubutan yang computerized. Jadi memang tidak mengalami saat-saat itu, tapi membaca terus itu loh, subhanallah, berbekas. Saya sampaikan ini dalam rangka tahadus bin nikmah, dan barangkali juga ini pelajaran yang praktis. Kalau kita bisa membujuk anak kita, coba baca aja 10 ayat sehari, nanti diskusikan dengan bapak. Kesimpulannya seperti apa, katakan aja. Nanti kita tanya sama ustadz, benar atau enggak. Karena saya pun melakukan hal itu sama pada anak-anak saat ini. Ada saat-saat di mana keluarga kami membaca Al-Quran dan terjemahnya, kemudian ditanya, ayat ini maksudnya apa coba? Ayat ini maksudnya apa? Al-Quran pada dasarnya mudah. Al-Quran pada dasarnya mudah. Walaupun tentu tidak dimudah-mudahkan. Al-Quran pada dasarnya gampang untuk difahami, walaupun kita jangan mengentengkan, tapi mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakkir. Al-Quran itu sudah dimudahkan jadi pelajaran. Tinggal maukah kita mempelajarinya? Maukah kita mengambil pelajaran daripadanya? Ini pengalaman berinteraksi dengan Al-Quran dan harus terus dilakukan. Yang kedua, muhasabah. Karena orang yang tidak akan mendapat petunjuk, bahkan sekalipun Nabi yang memberikan petunjuk, dia tidak akan mendapatkan petunjuk daripadanya.
manusia mulia level nabi saja yang mengajak, dia tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Nauzubillah min zalik, ayat itu mengatakan demikian. Adalah orang yang mengabaikan Al-Quran, dan yang kedua, dia melupakan apa yang diperbuat oleh dirinya. Saya menyadari diri saya sendiri ketika saya merenung atas apa yang pernah saya lakukan, apa yang saya kerjakan, bagaimana itu dampaknya di akhirat, ya masih berat. Tidak adalah di antara kita yang mengatakan alhamdulillah timbangan kebaikan saya insya Allah sudah lebih berat daripada timbangan keburukan saya. Nggak ada, saya kira. Kita semua menyadari betapa banyaknya keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan dan betapa sedikitnya syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau dalam hadis itu ada 3 orang yang terjebak ke dalam gua, kemudian berdoa, munajat, kemudian bersyafaat dengan amal, memikirkan amal apa yang menurut dia paling bisa dibanggakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kemudian seandainya amal ini diterima dan Engkau ridho, bantu saya untuk keluar dari gua ini, bantu kami untuk keluar dari gua ini. Saya yakin di sini pernah dibahas tentang hal itu. Bersyafaat itu kan meminta syafaat boleh dengan Asmaul Husna langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta pertolongan dari orang yang soleh yang masih hidup. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada yang sudah meninggal, atau dengan amal sendiri. Biasanya ulama merujuk pada orang yang terjebak di dalam gua yang disampaikan di dalam hadis, kemudian dia mengatakan kepada Allah dalam doanya amal terbaik menurut dirinya. Saya pernah ditanya, kalau kira-kira kita berada dalam kondisi tersulit seperti itu, kemudian kita sampaikan kepada Allah amal yang paling kita banggakan, yang dengannya kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, amal mana yang kita bisa paling banggakan? Saya meneteskan air mata saat itu karena amal apa ya? Salat saya, ya kehusyuan saya tahu sendiri. Bacaan Al-Qur'an saya juga sangat menyadari keterbatasan saya. Saum Ramadan saya juga menyadari banyak kekurangan pada Ramadan saya. Bakti saya pada orang tua, saya juga sadari tidak optimal berbakti pada orang tua. Mendidik anak, bersikap pada istri, bermuamalah dengan orang, belum ada yang bisa dibanggakan. Artinya apa? Kita masih berharap dan selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah masih panjangkan umur kita dan perbanyak kesempatan kita beramal soleh. Mengapa? Karena kita menyadari amal kita itu masih jauh. Salat kita, ibadah kita, siam kita menggantikan nikmat ginjal yang berfungsi baik sampai saat ini juga rasanya belum imbang. Ibadah kita, salat kita menggantikan, mensyukuri nikmat mata bisa berkedip, enak seperti ini juga. Adanya cairan air mata yang membuat kita bisa nyaman seperti ini. Belum imbang. Muhasabah seperti ini penting. Karena ketika kita mengingat apa yang pernah kita lakukan dan bagaimana itu hubungannya dengan nasib kita di akhirat, maka hati kita itu akan semakin lunak dan kita akan semakin butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah. Wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri, yang mengurus segala urusan, rahmatmu yang sangat kami perlukan. Dan jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Karena kita tahu ketika urusan diri kita, persoalan kita sendiri yang menentukan banyak terpelesetnya. Bagaimana kita bersikap pada istri,
Ketika kita emosi, bagaimana kita bersikap pada anak ketika kita emosi. Banyak terpeleset. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan serahkan saya pada diri saya sendiri walaupun sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki diri saya semuanya. La ilaha illa anta, karena tidak ada ilah kecuali Engkau. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan saya pada kebaikan akhlak karena tidak ada yang bisa menunjukkan kecuali Engkau. Dalam arti membuat diri kita cocok dengan itu dan bertindak seperti itu. Kalau hanya sekedar tahu kan kita tahu semua. Apalagi kita sering mengaji, kita tahu manfaatnya tahajud. Tapi apakah kita mengerjakannya setiap malam? Kita tahu manfaatnya membaca Al-Quran, tapi apakah kita melakukannya setiap hari? Kita tahu tentang bacaan zikir di waktu pagi, di waktu sore, tapi apakah kita istiqomah melakukannya setiap pagi dan sore? Kita menyadari. Maka wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Engkau, ya Allah. Nah, muhasabah itu melembutkan hati, dan membaca Al-Quran itu menyirami air pensuci kepada hati yang insya Allah lembut karena kekhawatiran atas dosa tadi, sehingga hidup kita insya Allah menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Untuk menjadi baik 100% sekaligus, ya mudah-mudahan kita bisa seperti itu, tapi perlu waktu semuanya. Tapi mudah-mudahan kita menjadi lebih baik. Sebab di ayat ini, orang-orang yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, kemudian dia abai, kemudian melupakan apa yang diperbuat oleh tangannya, itu diibaratkan inna ja'alna ala qulubihim akinnah ayyafqahuhu wa fi adanihim waqr. Sesungguhnya kami telah menjadikan hati mereka tertutup untuk memahami. Ya kalau Al-Quran saja sudah diabaikan, perkataan siapa lagi yang bisa merubah dirinya? Orang tua, ibu, teman, siapa lagi kalau Quran saja sudah diabaikan? Hatinya tertutup. Dan kami letakkan pada telinganya sumbatan, dalam arti tidak bisa mengambil pelajaran lagi, walaupun telinganya tetap berfungsi. Bahkan peringatan yang paling keras adalah wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Kalaupun engkau nabi, manusia selevel nabi sendiri yang mengajaknya pada petunjuk, dia tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan satu ayat yang ada di dalam suratul Kahfi ayat 57 ini menjadi peringatan buat saya dan buat kita semua. Ada orang yang nabi pun tidak bisa memberikannya petunjuk. Siapa yang abai dengan Quran dan tidak pernah muhasabah dengan apa yang pernah dilakukannya. Mari kita lakukan itu saat-saat di mana kita mau tidur, kita merenung apa yang pernah kita lakukan. Urusan mana yang sudah selesai, urusan mana yang belum selesai. Berkenaan dengan hak-hak Ibnu Adam, berkenaan dengan hak-hak sesama muslim, dan lain-lain. Karena semuanya akan ada urusannya di akhirat kelak. Mengingat itu terkadang membuat kita beban berat, ingin melupakannya, tapi insya Allah justru harus diingat dan itu melembutkan hati. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya sendiri dan kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi